Karena menyinggung seorang bintang populer, penata rias yang rendah hati hampir berlutut meminta maaf. Dia melihat figur wajahnya yang indah, lekuk tubuh yang sempurna, dirinya memiliki kondisi tubuh yang baik. Mengapa harus tunduk pada orang lain? Sehingga memutuskan menyetujui kerjasamanya dengan Capretti. Tepat ketika mereka berdua sedang asik mengobrol, seorang pengusaha kaya datang. Pria ini adalah Banyu. Dia menatap biru yang cantik dengan mata cerah. Bilang mau membelikannya minuman. Untungnya, dia halangi Capretti. Banyu mengeluarkan kartu namanya, mengatakan bahwa dia bisa datang ke sini untuk minum kapan saja. Dia secara pribadi akan menyambutnya. Capretti memberi isyarat kepada Biru untuk menerimanya. Namun saat Biru menerima kartu nama tersebut, tangannya malah disentuh. Demi membuat Banyu jijik, dia sengaja mengatakan bahwa teman-temannya semuanya transgender. Banyu tertegun sejenak, tapi demi mengambil hati Biru, menekan rasa jijiknya dan memuji bahwa mereka itu lucu. Saat dia pergi, Capretti menyarankan Biru untuk menjauh Banyu. Pendekatan semacam ini sekalinya terjerat, sulit untuk melepaskan. Banyu itu orang seperti apa, Biru sendiri juga tidak tahu. Ketika keduanya berpisah, ada dua lukisan di pintu masuk toko yang membuatnya tertarik. Bukankah ini karya masa kecilku ya? Dia berencana mau membelinya, tapi malah melihat Bang Tuki mendekatinya. Biru berbalik badan dan buru-buru pergi. Bang Tuki menarik Biru, bertanya padanya mengapa dia menghindar dari dirinya. Tak disangka, adegan ini kebetulan dilihat oleh Banyu. Tak disangka wanita cantik yang diincarnya, ternyata adik ipar laki-lakinya lebih cepat darinya. Banyu tidak langsung marah di lokasi. Alih-alih menelepon adik ipar laki-lakinya, ingin mengajaknya ngobrol, Bang Tuki berbohong bahwa dia sedang rapat. Banyu berpura-pura menyesal, padahal hatinya sangat marah. Kemudian menelepon adiknya. Dua orang membuat janji untuk makan malam di rumah. Dia belum sempat bicara mengenai hubungan ipar laki-lakinya dan Biru. Adiknya malah bicara duluan. Dia sudah merasa, Bang Tuki dan Biru mungkin berselingkuh. Jika dia mendapat bukti, pasti akan menghabisi mereka. Melihat ekspresi garang adiknya, Banyu menelan kata-kata yang mau dia ucapkan. Dan di sisi lain, setelah stabil, Biru menjelaskan bahwa dia barusan kaget melihat Biru menyukai dua lukisan ini. Bang Tuki mengatakan bahwa dia bisa memberinya salah satu lukisan itu. Adapun lukisan yang satunya, dia ingin menyimpannya sebagai harta karun. Biru seketika terharu dan menangis. Ternyata di hati Bang Tuki selalu ada dirinya. Melihat sikap Biru yang membaik, dia mengambil kesempatan mau mengantarkan Biru pulang. Demi bisa bersama Biru lebih lama, dia sengaja berputar-putar. Biru melihatnya dan tidak mengatakan apapun, karena dia juga menikmati waktu bersama dengan Bang Tuki. Bang Tuki mengungkapkan perasaannya kepada Biru, tapi Biru menolaknya karena masalah identitas. Bang Tuki yang putus asa memandangi sosoknya yang semakin menjauh, tapi dia tidak akan menyerah. Karena dia tidak pernah dibuat seorang wanita menjadi lepas kendali seperti ini. Mengetahui Biru akan pergi ke pesta, Bang Tuki pagi-pagi sekali datang ke tempat kejadian. Fanny mengira dia ada di sini untuk dirinya dan merasa sangat bahagia. Biru yang sedang lewat kebetulan melihatnya. Hatinya merasa campur aduk. Bang Tuki buru-buru mengejarnya, menarik Biru ke samping. Biru mencoba melepaskan. Melihatmu hanya akan menambah masalah. Ayo bangun, kita ini sudah tidak punya masa depan. Bang Tuki mengatakan dia tidak pernah mencintai seseorang seperti sekarang ini. Aku tahu kita belum lama mengenal satu sama lain, tapi ini juga pertama kalinya aku merasakan detak jantung seperti ini. Capretti yang mendesak Biru untuk segera merias wajah, tak sengaja melihat pemandangan ini. Otaknya seketika berdengung. Dia menyarankan Biru jangan mencari masalah dengan Bang Tuki. Fanny itu mudah meledak, tak beda dengan bom waktu. Kapan saja bisa menghancurkan tubuhmu berkeping-keping. Dan Fanny melalui acara ini berusaha menyenangkan suaminya. Dia meminta Biru untuk merias wajahnya. Waktu yang tepat. Kupikir harus membakar dupa dulu baru bisa mengundangmu ke sini loh. Biru pun segera membalas kata-katanya. Kaulah yang menganggap lukisan itu tidak bagus. Kamu sendiri juga yang meminta gambar itu. Aku bisa membantu meriasmu saja sudah lumayan. Tidak tahu diri. Mendengar ini, Fanny langsung meledak. Kamu itu hanya seorang pelayan saja. Di mana kamu dapat kepercayaan diri berbicara denganku seperti itu? Aku panggil kamu. Kamu harus datang. Apa kamu pikir kamu itu adalah wanita kaya raya? Orang-orang seperti kamu ini bahkan tidak pantas membawakan sepatuku. Fanny tidak tahu, dia akan membayar harga untuk kesombongannya. Melihat hal tersebut, Nona Ila segera keluar memuluskan semuanya. Pada akhirnya, demi menghargai Nona Ila, dengan enggan membantunya meriah sekali, acara akan segera dimulai. Pemeran utamanya malah tidak segera muncul. Ternyata sang model masih tidur di rumah. Nona Ila, aku tidak bisa menghubunginya, sehingga membuat keputusan yang mengejutkan. Aku sudah siap.